pembahasan makro ini sampai tanggal berapa? 20 Idul Adha loh. Ya, nanti ada Idul Adha nggak? Ini rupanya jebakan-jebakan luar biasa. Kok sampai tanggal 20? Nanti tanggal 20 itu ada Idul Adha dan ada potong kurban, ada kerumunan. Nah, rupanya ada untuk dihalang-halangi supaya tidak Idul Adha ini. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita lihat saudara kita sekarang. Tidak takut pada siapa? Paling tinggi apa? Nah, presidennya, menterinya, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, lurahnya, camatnya, RW, sampai RT juga bikin warning tuh semuanya. Ini semakin takut kita, iblisnya semakin senang, sebab kita tidak lagi menghadirkan kebesaran Allah. Seputaran daerah Bratayuda yang ada gereja nih, ini Cina semua lagi beribadah di gereja nih, sementara orang-orang Islam Muslim tidak boleh ke masjid. Itu di gereja mah banyak. Ini di Jalan Bratayuda, saudara-saudara, tolong diinformasikan nih terkait dugaan adanya penyampaian ujaran kebencian ya melalui media sosial, yang ternyata setelah dilakukan pengecekan bahwa kegiatan yang dilakukan di TK SD tersebut itu bukan kegiatan ibadah, tetapi merupakan kegiatan vaksinasi. Tim sudah bergerak, sudah melaksanakan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi terduga orang yang membuat. Dan tadi malam kami sudah berhasil mengamankan yang bersangkutan dan saat ini masih dalam pemeriksaan. Ketika seorang ustadz anggap PPKM darurat untuk menghalangi Idul Adha. Ditulis X Hardy di siword.com. Kita sebelumnya sudah menduga bakal ada yang menggoreng isu PPKM darurat dengan mengaitkannya terhadap sentimen agama. Apalagi pada tanggal 20 Juli yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Salah satu gorengan yang paling umum adalah tempat ibadah ditutup. Tetapi narasi yang paling sering muncul adalah masjid ditutup. Jarang kita dengar ada yang teriak kenapa gereja ditutup atau kenapa umat Buddha tidak boleh beribadah di wihara, atau umat Konghucu tidak boleh sembayang di kelenteng. Salah satunya yang terbaru adalah rekaman video yang beredar yang memperlihatkan sekumpulan orang berada di sebuah gereja di Garut, Jawa Barat. Seorang pria yang merekam video tersebut melontarkan kalimat provokatif dan menganggap pemerintah tebang pilih dalam pelaksanaan PPKM darurat. Seputaran daerah Bratayuda yang ada gereja nih, ini Cina semua lagi beribadah di gereja nih, sementara orang-orang Islam Muslim tidak boleh ke masjid. Itu di gereja mah banyak. Ini di Jalan Bratayuda, saudara-saudara, tolong diinformasikan nih. Di seputaran daerah Bratayuda nih, ini Cina semua lagi beribadah di gereja nih, sementara orang-orang Muslim tidak boleh ke masjid. Itu di gereja mah wapuanya, kata orang perekam di video itu. Ini adalah provokasi bernuansa sara. Tujuannya adalah tidak lain tidak bukan agar tercipta kecemburuan yang berakhir kepada kebencian kepada etnis dan agama tertentu. Faktanya adalah narasi yang disampaikan perekam dalam video tersebut adalah salah. Yang terjadi justru di gereja tersebut bukanlah ibadah seperti yang dituduhkan, tetapi karena ada vaksinasi massal. Dan akhirnya pelaku perekaman tersebut sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Terkait dugaan adanya penyampaian ujaran kebencian ya melalui media sosial, yang ternyata setelah dilakukan pengecekan bahwa kegiatan yang dilakukan di TK SD tersebut itu bukan kegiatan ibadah, tetapi merupakan kegiatan vaksinasi. Tim sudah bergerak, sudah melaksanakan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi terduga orang yang membuat. Dan tadi malam kami sudah berhasil mengamankan yang bersangkutan dan saat ini masih dalam pemeriksaan.
Ini adalah contoh di mana kebencian bernuansa sara tetap ada dan mungkin terus ada karena masalah ini sudah mengakar kuat. Narasi pemerintah tidak pro kepada umat Islam dan suka kriminalisasi ulama sudah lama dihembuskan oleh kelompok-kelompok kadrun yang tak punya otak. Bahkan yang paling parah adalah ketika seorang pemuka agama menebarkan hasutan, provokasi dan ujaran kebencian kepada umat lain atau membuat narasi busuk untuk memperkeruh situasi. Salah satunya adalah seorang ustadz yang mengecam kebijakan PPKM darurat yang dianggapnya menghalangi umat Islam untuk beribadah. Makro ini sampai tanggal berapa? 20 Idul Adha loh. Ya, nanti ada Idul Adha nggak? Ini rupanya jebakan-jebakan luar biasa. Kok sampai tanggal 20? Nanti tanggal 20 itu ada Idul Adha dan ada potong kurban dan kerumunan. Nah, rupanya ada untuk dihalang-halangi supaya tidak Idul Adha ini. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita lihat saudara kita sekarang. Tidak takut pada siapa? Paling tinggi apa? Nah, presidennya, menterinya, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, lurahnya, camatnya, RW, sampai RT juga bikin warning tuh semuanya. Ini semakin takut kita, iblisnya semakin senang. Sebab kita tidak lagi menghadirkan kebesaran Allah. Dia menyindir ada iblis manusia yang terus menakut-nakuti warga dengan virus corona agar warga lalai. Ini orang lebih takut pada apa? Pandeminya, tidak takut pada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar ustadz tersebut. Ada iblis manusia yang menakut-nakuti, sampai tingkat RT pun menakut-nakuti warganya. Dari tingkat paling tinggi, presidennya, menterinya, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, camatnya, lurahnya, RW, sampai RT-nya juga bikin warning peringatan, ujar ustadz tersebut. Dia bahkan menuding kebijakan PPKM darurat yang dibuat oleh pemerintah dari tanggal 3 hingga tanggal 20 Juli adalah upaya untuk menghalangi umat Islam agar tidak merayakan Idul Adha. Kok sampai tanggal 20 PPKM darurat diberlakukan? Tanggal 20 itu kan adalah Idul Adha dan ada potong kurban. Rupanya untuk dihalang-halangi supaya tidak ada Idul Adha nih, ujar ustadz tersebut. Ini jelas provokasi yang sangat meresahkan di masyarakat. Isu yang berbalut agama seperti ini seringkali dilontarkan oleh para ustadz, ulama atau pemuka agama berulang kali, bukan hanya 1-2 kali saja. Jelas orang-orang seperti ini adalah kelompok yang suka menebarkan provokasi dan narasi sesat agar situasi negara ini kacau balau. Warga biasanya yang melakukan ini pun sudah keterlaluan, apalagi jika pelakunya adalah pemuka agama. Beragama tanpa pakai nalar. Muncullah kelompok yang selalu bikin gaduh atas nama agama. Masalah ini sebenarnya sudah darurat. Hanya saja menurut mata orang awam masih butuh waktu yang cukup lama. Kalau tidak salah, sudah ada wacana untuk tes wawasan kebangsaan untuk para penceramah agama. Dan akan lebih baik lagi jika ada sertifikasi penceramah atau pendakwa yang berdasarkan kompetensi atau ilmu agamanya. Sekarang ini banyak pemuka agama instan. Ada yang hanya modal pakaian, sudah disebut sebagai ulama. Ada yang baru pindah agama menjadi mu'alaf, namun sudah menjadi penceramah dan maki-memaki dengan mulut sampahnya. Ada yang hanya modal ilmu sedikit, sudah menjadi ulama dan maki-maki dengan kata-kata kasar. Pertanyaannya adalah, jikalau ada anak yang kalian sakit, maukah kalian membawa anak kalian ke dokter yang cuma modal belajar di YouTube atau buku doang? Tentu tidak mau kan?
Lalu kenapa banyak orang dengan gilanya mau percaya kepada pemuka agama yang provokatif dan ceramahnya ugal-ugalan dan keilmuan agamanya tidak jelas? Memang aneh, banyak orang kehilangan nalarnya kalau sudah menghadapi sebuah isu yang sudah dibungkus dengan agama. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.